Penyebab ikan nila lambat besar yang terjadi di anak empang farm, yang pertama karena kualitas bibitnya yang jelek, yang kedua itu karena tebal terlalu padat, yang ketiga karena metode budidayanya yang salah, dan yang keempat adalah karena kualitas pakan dan juga frekuensi pemberian pakan yang salah. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita simak di videonya ya teman-teman. Yuk langsung aja kita ke videonya. Teman, penyebab pertama yang membuat ikan nila itu lambat besar adalah kualitas bibit ya teman-teman. Saya udah mencoba beberapa jenis bibit dan ternyata benar yang menjadi salah satu alasan bibit saya itu lambat besar itu karena kualitas bibitnya. Jadi begitu saya menemukan kualitas bibit yang bagus, itu pertumbuhannya sangat cepat ya teman-teman. Bahkan di siklus yang sekarang ini, di usia ikan 60 hari ya, 60 hari masa budidaya maksud saya, itu udah ada yang nyampe di ukuran 4-5 ekor per kilogram. Berbeda sekali dengan siklus saya sebelumnya ya, yang sudah sampai usia DOC atau day of culture selama 5 bulan itu ukurannya masih ukuran 1,5 kilo paling besar. Itu parah banget ya teman-teman ya. Makanya saran saya untuk teman-teman semua yang baru mau mulai budidaya ikan nila, baik itu sistem bioflok ataupun konvensional ataupun sistem apapun, lebih baik kita itu menemukan bibit yang bagus dulu, baru kita bisa memulai siklus budidaya ya teman-teman, daripada kita buru-buru memulai siklus budidaya tapi bibitnya itu asal-asalan, asal beli gitu ya. Itu malah nyeselnya tuh di akhir. Kayak saya nyeselnya di akhir. Jadi tips saya untuk teman-teman, jika di daerah teman-teman itu sulit untuk menemukan bibit yang bagus, teman-teman tuh nggak apa-apa sebenarnya pakai bibit yang lokal, tapi belinya itu dari ukuran larva teman-teman, atau dari ukuran kecil, misal dari ukuran 2-3 cm, lalu kita dederkan dulu selama kurang lebih 1-2 bulan, baru ikan itu bisa masuk ke dalam metode bioflok atau metode yang teman-teman jalankan ya. Jadi kita dederkan dulu, kita besarkan dulu selama 1 atau 2 bulan, lalu ikan-ikan yang besar, yang pertumbuhannya itu lebih menonjol daripada ikan-ikan yang lain, itu yang kita pakai. Nah itu biasanya itu tersortir kurang lebih 50% lah. Setengahnya bagus, setengahnya itu kurang bagus. Jadi kita pakainya itu yang bagusnya aja, yang kecil-kecilnya itu nggak usah kita pakai untuk pembesaran. Karena kalau kita paksakan pun, itu ujung-ujungnya tuh pasti rugi ya teman-teman. Jadi lebih baik kita pakai bibit yang pasti-pasti aja, yang jelas-jelas bagus, baru kita pakai untuk budidaya ikan nila sistem bioflok atau sistem yang teman-teman jalankan lah. Untuk bibit rekomendasi saya, bisa pakai yang paling bagus ya, yang saya lihat itu adalah Black Prima dan juga Red Prima. Terus juga bibit dari Subang itu dari Kang Ipe itu bagus juga. Kalau yang kurang bagus saya nggak mau nyebut dari mana, karena takutnya itu menjelekkan suatu daerah atau suatu farm ya. Saya hanya mau nyebut yang di farm saya berhasil itu, yaitu jenis Black Prima, Red Prima, dan juga ikan nila Red Nils ya dari Kang Ipe di Subang ya teman-teman. Kedua adalah tebar padat. Memang metode bioflok itu digadang-gadang adalah salah satu metode yang bisa memadatkan populasi ikan dalam siklus budidayanya teman-teman. Jadi diharapkan dari satu kolam terpal yang kecil itu, satu kolam terpal atau satu kolam semen lah, itu bisa menampung sampai 100-150 atau bahkan lebih ya, tergantung dari kekuatan aerasinya. Tapi saran saya untuk teman-teman yang masih pemula, alangkah lebih baiknya itu mulai di kepadatan yang rendah aja teman-teman. Bisa dimulai dari kepadatan 80 ekor per meter kubik atau 90 ekor per meter kubik. Jadi teman-teman itu bisa mendapatkan pertumbuhan ikan yang cepat, tapi populasinya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena makin banyak ikan yang kita budidaya di kolam, itu pertumbuhannya akan semakin lambat. Jadi ini sudah saya praktekkan sendiri. Di siklus sebelumnya itu saya mencoba per meter kubiknya itu 100 ekor ya, dan pertumbuhannya itu lambat sekitar 5 bulan, dan ikannya itu masih kecil-kecil juga. Dan di siklus kedua ini saya coba dengan kepadatan 90 ekor per meter kubik, dan di bulan ketiga ya, di bulan ketiga ini sudah terangkat 50% ya teman-teman. Artinya saya sudah panen parsial sebanyak 50%. Jadi sekarang kolam saya itu yang awalnya 4 kolam, sekarang tinggal 2 kolam ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang masih pemula, saran saya itu nggak usah muluk-muluk mulai dengan kepadatan tinggi, tapi
mulai dari yang kecil dulu. Jika teman-teman udah mulus di siklus yang kepadatannya itu kecil, bisa ditambah kepadatannya 5 ekor per meter kubik, 10 ekor per meter kubik di siklus selanjutnya ya teman-teman. Ini ada metode budidaya. Kenapa metode budidaya ini mempengaruhi cepat atau tidaknya ikan nila itu untuk tumbuh besar? Karena yang saya alami di siklus pertama itu saya masih belajar, masih trial and error, masih banyak sumber-sumber yang yang saya serap ya. Jadi terlalu banyak informasi sehingga saya bingung mau menggunakan ilmu yang mana. Jadinya di siklus pertama itu hancur ya. Jadi panennya itu sangat minim lah, sangat jauh dari harapan. Karena metode yang saya gunakan di siklus pertama itu masih jauh dari kata ideal teman-teman. Artinya setiap hari masih ada kematian, masih ada ikan yang nggak mau makan, nggak nafsu makan gitu ya teman-teman. Jadi ketika metode kita itu nggak bagus, ketika metode kita itu tidak berjalan sesuai dengan SOP yang kita harapkan, itu ikan itu akan berpengaruh sedikit banyak ya. Karena kualitas air yang buruk mempengaruhi nafsu makan ikan juga. Ketika nafsu makan ikan itu menurun, kita itu nggak bisa push pakan sehingga waktu panen itu bisa mundur dan bahkan bisa gagal panen. Untuk itu saya menyarankan untuk teman-teman semua nggak usah mulai. Kalau yang masih pemula ya, itu nggak usah mulai dengan kolam banyak-banyak, cukup kolam satu aja, diameter 2 atau diameter 3, satu kolam atau 2 kolam lah. Lalu teman-teman itu benar-benar mempelajari metodenya seperti apa, benar-benar mendapatkan ilmu yang benar gitu ya. Baru setelah teman-teman itu hatam dengan metode bioflok, dengan 1 siklus atau 2 siklus baru menambah kapasitas kolamnya. Jadi ketika teman-teman itu punya kolam yang banyak, teman-teman udah tinggal meneruskan aja praktek yang udah teman-teman lakukan di siklus sebelumnya yang sudah berhasil itu ya. Jadi dapat memperkecil kegagalan di siklus selanjutnya. Oke, yang keempat adalah kualitas pakan dan juga frekuensi pemberian pakan ya teman-teman. Untuk pakan yang saya gunakan sekarang itu protein 30-31%, ada juga protein 25%, tergantung dari masa budidaya teman-teman dan juga tergantung dari ukuran ikan. Untuk ikan-ikan yang masih DOC 1 sampai 30 itu masih pakai protein 31%. Lalu di siklus selanjutnya itu saya akan menggunakan protein 26 sampai 28% di bulan keduanya. Lalu di finishernya atau di bulan terakhir itu saya menggunakan protein 25%. Karena setelah saya menjalani 1 siklus ini termasuk berhasil ya teman-teman ya. Jadi ikannya itu banyak yang ukurannya itu bagus, jadi bisa keangkat, bisa dijual juga dengan harga yang bagus. Tinggal berbicara tentang efisiensi ke depannya. Nah, saya di siklus selanjutnya ini saya mau mencoba untuk mix pakan dengan pabrikan yang bagus ya. Saya menggunakan high profit. Tapi di siklus selanjutnya saya mau mencoba untuk di mix sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan gizi ikan. Jadi mungkin di awal masa budidaya ikan itu masih membutuhkan protein yang tinggi. Jadi saya menggunakan protein 30-31%. Lalu semakin ikan itu besar, proteinnya itu akan saya turunkan. Saya masih mau coba sih teman-teman apakah pertumbuhannya bisa secepat siklus yang pertama ini atau enggak. Jadi untuk teman-teman semua berhubungan juga dengan poin nomor 3 ya tadi, dengan metode yang bagus, otomatis kualitas air itu akan bagus. Jika kualitas air itu bagus, maka ikan itu akan sehat dan tidak stres sehingga bisa stabil teman-teman. Ketika nafsu makan ikan itu bisa stabil karena kualitas airnya bagus, kita bisa push pakan sehingga waktu panen itu bisa tepat waktu atau bahkan tidak molor lah. Kalau masalah lebih cepat itu ya itu bagus tapi sulit. Tapi bisa tepat waktu aja tuh udah hebat lah sebagai pembudidaya ikan dari sistem bioflok. Jadi pemberian pakan yang saya lakukan itu antara pukul 8 sampai jam 9 pagi, lalu yang kedua itu pukul 12 sampai pukul 1 siang, lalu yang ketiga itu pukul 3 sampai pukul 4 sore. Pokoknya jeda waktunya itu minimal banget itu 2 jam ya teman-teman. Dan kalau bisa sebisa mungkin teman-teman itu ngasih makan di jadwal yang sudah sudah ditentukan kayak tadi ya. Jadi jangan sampai puasa ikannya. Kalau misalnya ikan itu puasa, ya sehari 2 hari itu nggak apa-apa. Tapi yang saya alami kemarin itu ketika momen tahun baru ya, karena penjualan ikan itu luar biasa meningkat. Jadi saya itu agak nggak fokus terhadap kolam budidaya. Jadi terlalu fokus ke penjualan ikan sehingga ikan itu sempat puasa kurang lebih semingguan lah.
Nah itu sebenarnya merugikan ya teman-teman, karena dalam waktu 1 minggu itu ikan pasti susut, dan ketika kita pemberian pakan setelah puasa itu, mereka itu bukan membesarkan badan tapi mengganti bobot tubuh yang hilang selama seminggu itu dulu, mengalami kerugian karena bobot yang seharusnya itu udah sebutlah 100 gram misalnya, itu bisa susut sampai 90-95 gram karena kita puasakan selama ya seminggu gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, saran saya ketika nanti sudah memulai budidaya, itu jangan sampai ikannya itu terlantar ya teman-teman. Jadi kalau bisa benar-benar komitmen dalam satu siklus itu, benar-benar ikan itu makannya itu nggak putus-putus, supaya kita itu bisa lebih efektif dan efisien juga dalam berbudidaya ikan nila sistem bioflok. Teman, sebenarnya ada juga beberapa faktor juga yang menyebabkan ikan nila itu lambat besar. Misalnya itu terlalu sering diserok ya teman-teman ya. Itu kesalahan saya juga, karena terlalu kepo dengan pertumbuhan ikan, jadinya kalau ngelihat ikan di kolam pada seger gitu ya, bawahnya tuh pengen nyerok, pengen nimbang gitu, nggak sabar pengen lihat ini ukurannya udah berapa gram sih, udah naik berapa gram sih. Sebenarnya ini faktor minor juga sih teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman itu pengen semaksimal mungkin dalam mempercepat masa budidaya, kalau bisa dikurangi ya yang namanya nyerok-nyerok kolam budidaya itu, karena itu bisa mempengaruhi stresnya ikan. Jadi ikan itu bisa stres, ikan itu bisa puasa, atau bahkan bisa muntah ketika habis makan itu kita serok, itu ikan bisa muntah. Jadi nutrisi yang kita berikan di hari itu tuh bisa mubazir gitu ya teman-teman. Lalu ada juga menurut sumber yang saya dapat ya dari sharing-sharing, di cuaca dingin juga katanya sih ikan nila itu lambat besar karena metabolismenya itu terganggu, karena ikan nila itu membutuhkan suhu yang hangat untuk melakukan proses pencernaan lah. Tapi yang saya lihat sih ada juga sih yang di daerah pegunungan gitu ya ikannya bagus-bagus aja. Jadi mungkin ini mempengaruhi dinginnya tempat budidaya itu mempengaruhi, cuma mungkin suhu ini nggak terlalu banyak berdampak pada pertumbuhan ikan. Teman, saya rasa segitu saja video kali ini tentang 4 hal yang menyebabkan ikan nila sistem bioflok saya itu lambat besar. Jadi ini adalah pure yang terjadi di farm saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang dimana ikan nilanya itu lambat besar. Semoga 4 poin ini bisa menjadi referensi lah untuk teman-teman, untuk referensi mengevaluasi siklusnya, sehingga di siklus selanjutnya itu bisa lebih bagus ya, dan hasilnya bisa sesuai dengan ekspektasi. Oke, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.